Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizky Agung Bramanti di channel MT Berperan Masyarakat Tangerang bersama Peduli Al-Quran. Kemarin kita telah membahas tentang hukum mat atau panjang, khususnya adalah mat tabi'i. Untuk yang belum tahu apa itu mat tabi'i, bisa tonton videonya yang pertama. Kali ini kita akan membahas hukum tajwid berikutnya, dan juga saya akan terjemahkan dan saya akan tafsirkan berdasarkan tafsir dari Ibnu Katsir. Oke, langsung saja ya. Saya akan bahas kali ini masih berhubungan dengan hukum mat panjang, dimana pada video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa bagian yang sangat krusial dalam membaca Al-Quran itu adalah panjang dan pendek. Oleh karena itu, saya bahas pertama kali adalah hukum mat atau panjang. Dan kali ini saya akan membahas hukum yang sama, mat tabi'i, tapi dari huruf yang dihilangkan. Kemarin kita telah bahas bahwasanya hukum mat tabi'i di surat Al-Fatihah ada 4, tapi ada hukum mat tabi'i dari huruf yang dihilangkan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran itu dahulu ya belum ada tanda-tandanya, jadi masih berbentuk huruf gundul. Dulu ketika ayat-ayat suci Al-Quran ditulis di pelepah-pelepah pohon kurma atau kulit-kulit binatang atau kulit-kulit kayu dan lain sebagainya, huruf Al-Quran ditulis tanpa tanda-tandanya. Untuk membedakan mana yang panjang dan mana yang pendek, biasanya ditulis dengan huruf, bukan tanda, fathah, tapi huruf. Misalnya saja seperti ini. Misalnya dalam kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Nah, ini tanpa tanda baca ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu jika tanpa tanda baca panjang dan pendek, kita tidak akan tahu mana yang panjang dan mana yang pendek. Ar-Rahman Ar-Rahim, nggak ada huruf panjang dan huruf pendek. Maka zaman dulu itu tertulisnya begini, huruf yang panjang dan yang pendek. Nah, jadi ini dibaca Ar-Rahman, namanya panjang, Nir-Rahim. Ya, di sini panjang. Nah, ketika hukum tajwid itu ditemukan, ya, yang dipakai adalah ini. Ini ada gini. Ar-Rahman Nir-Rahim. Jadi huruf alif di depan huruf mim itu dihilangkan, diganti tanda baca seperti ini. Itu, oke. Nah, inilah yang disebut mat tabi'i dari huruf yang dihilangkan. Oke, lanjutnya kita kembali ke surat Al-Fatihah lagi ya. Ini saya sengaja pisahkan hukum-hukumnya, padahal masih di satu hukum ya. Jadi kali ini saya sebut dengan mat tabi'i dari huruf yang dihilangkan. Ya. Tentunya kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari surat Al-Fatihah. Sama Bismillahirrahmanirrahim ya. Ma ini tadi sudah saya terangkan ya, awalnya ini ma ini bertemu dengan alif ya, kemudian sekarang alifnya dihilangkan dan nunnya disambung.
diganti tanda panjang seperti ini. Ini disebut mat tabi'i juga, tapi dari huruf yang dihilangkan. Oke, saya tandai dengan warna merah satu ya. Rahim. Oke, lanjut ke ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini ain ya. Awalnya begini ya. Alamin. Ya. Jadi ini sebut matobi ya. 2. Lalu Ar-Rahmanir-Rahim. Ini man sama kayak tadi ya. Jadi 3. Maliki Yaumiddin. Ma awalnya seperti ini. Maliki ya. Jadi ini sebut matobi juga ya. Kata patah bertemu dengan alif. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tidak ada ya. Ihdinas syirat. Nah, ini aslinya seperti ini. Gitu. Asyiro ya, jadi fathah temu alif seperti matobi 5. Siratal ladzi, siro sama ya, tadinya seperti ini siro. 6. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi ada 6 matobi dari huruf yang dihilangkan. Dihilangkan. Nah, seperti itu ya. Jadi hukum matobi dari huruf yang dihilangkan. Nanti depannya ya kita akan bahas tajwid, hukum tajwid yang lain ya. Bisa jadi masih bahas matobi lagi ya, atau bahas hukum-hukum yang lainnya. Jadi mari kita sama-sama simak bersama dan mudah-mudahan menjadi manfaat bagi penonton. Selanjutnya ya, saya terjemahkan ayat kedua dari surat Al-Fatihah. Berikut tafsir dari Ibnu Katsir. Alhamdulillahirabbil alamin. Di alhamdu itu segala puji lillahi bagi Allah, Rabbil alamin. Rabb al-alamin, semesta alam. Maksudnya pemilik puji-pujian itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena beliaulah yang menguasai alam semesta dan mengatur ya. Bagaimana Allah menerbitkan matahari, menenggelamkan matahari dan menimbulkan bulan. Allah Subhanahu wa taala mengatur musim ya. Kalau di Indonesia ada musim hujan dan musim panas ya. Di negara lain ada musim kemarau, ada musim dingin. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas alam ini, juga mengatur terbitnya malam dan siang. Kenapa kita sebagai kaum muslimin memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah dan tidak diperbolehkan kepada selain Allah ya? Sebab segala hakikatnya semuanya yang ada di dunia ini hanyalah milik Allah ya. Misalnya kita diberi kenikmatan sehat walafiat, maka sepatutnya lah pujian itu
hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan, bukan kepada orang lain. Atau misalnya kita sakit lalu disembuhkan oleh orang lain, apakah itu dokter, ya, alternatif lainnya, ya, pengobatan alternatif lainnya. Manusia hanyalah perantara, ya. Tetapi pujian itu hanyalah kepunyaan Allah. Kita kembalikan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rasulullah saja ketika dipuji, ya, kalau di dalam hadis itu dikatakan Rasulullah mengambil pasir dan melempar orang yang memujinya. Jadi karena beliau tidak pantas dipuji, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki puji-pujian. Puji-pujian apabila disandingkan kepada makhluk hidup, ya, misalnya manusia, maka bisa membuat manusia itu lupa diri dan sombong. Jadi kedudukan yang pantas pujian itu hanyalah milik Allah. Nah, misalnya ya, apabila di antara kita yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak, kadang anak kita dipuji karena kecantikannya, karena ketampanannya, maka orang tua ya wajib mengembalikan puji-pujian itu hanyalah kepada Allah. Mengembalikan puji-pujian itu hanya kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya Allah lah yang memiliki pujian. Karena Allah yang menciptakan mereka, ya, bukan kita. Oke, kita lanjut ke tafsir ya, dari surat Al-Fatihah ayat ke-2. Ibnu Jarir mengatakan bahwa alhamdulillah adalah pujian yang digunakan oleh Allah untuk memuji dirinya sendiri. Termasuk di dalam pengertiannya ialah dia memerintahkan hambanya untuk memanjatkan puji dan sanjungannya hanya kepadanya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud, katakanlah oleh kalian segala puji hanyalah bagi Allah. Ibnu Jarir mengatakan ada kalanya dikatakan sesungguhnya ucapan seseorang yang mengatakan alhamdulillah merupakan pujian yang ditujukan kepadanya dengan menyebut namanya yang terbaik dan sifatnya yang maha tinggi. Sedangkan ucapan seseorang segala syukur adalah milik Allah merupakan pujian kepadanya atas nikmat dan limpahan rahmatnya. Jadi menurut Ibnu Jarir, apabila kita dipuji, maka kita kembalikan pujian tersebut kepada Allah dengan ucapan segala syukur adalah milik Allah. Oke, jadi dari kedua ayat yang kita bahas, ya, dari video sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini itu menandakan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pemilik segalanya dan tidak ada seorang pun yang dapat menyamainya. Alhamdulillahirabbil alamin atau segala puji hanyalah bagi Allah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Itu menandakan bahwa apa yang kita miliki pada hari ini, bentuk fisik kita ataupun bentuk-bentuk yang lain, misalnya dalam segi material, ya, harta duniawi, harta benda, hewan ternak, binatang peliharaan, tanah yang kita punyai, keluarga, anak, itu merupakan kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya, kita wajib memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apa yang kita alami ketika kita dalam keadaan susah itu lebih sedikit daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi alhamdulillah atau puji dan syukur itu adalah bentuk salut kita kepada Allah. Apabila misalnya suatu contoh, kita memiliki dokter yang berpengalaman di bidangnya, ya, ketika atau sebutlah dokter khusus, ya, ketika kita sakit khusus kita ke dokter tersebut, maka dokter tersebut menyarankan untuk berobat dengan menggunakan obat ini dan kita menurutinya, maka dengan perantara dokter tersebut penyakit kita berangsur-angsur membaik. Ketika orang lain bertanya bagaimana penyakit yang kita derita, maka kita pastinya akan menyebut-nyebut dokter itu. Begitu pula dengan halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita semua. Bagaimana oksigen, bagaimana kita menghirup oksigen setiap hari, bagaimana kita dapat merasakan makanan tiap hari, misalnya rasa asin, rasa manis, rasa pahit, dan rasa enak lainnya. Terus bagaimana kita mengeluarkan kotoran yang telah kita makan secara rutin.
Lalu kenikmatan-kenikmatan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Maka mulailah berkaca diri. Apa yang telah kita perbuat hari ini, apakah sudah sesuai dengan perintah Allah yang dimaui oleh Allah? Apakah tidak? Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar Al-Kutai, telah menceritakan kepada kami Hafaz Ibnu Hajjaj dari Ibnu Abu Mulaikah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Khalifah Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, kami telah mengetahui makna subhanallah dan la ilaha illallah. Lalu apakah makna alhamdulillah? Ali menjawab, ia merupakan suatu kalimat yang diridhai oleh Allah untuk dirinya sendiri. Asar yang sama diriwayatkan pula oleh selain Abu Muammar dari Hafaz, disebutkan bahwa Khalifah Umar bertanya kepada Ali, sedangkan teman-teman Umar berada di hadapannya, la ilaha illallah subhanallah dan Allahu Akbar telah kami ketahui maknanya. Apakah yang dimaksud dengan alhamdulillah? Ali menjawab, ia adalah suatu kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala buat dirinya, diridhoi buat dirinya, dan suka bila mana diucapkan. Ali ibnu Zaid ibnu Jadan menceritakan dari Yusuf ibnu Mihran yang menceritakan bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan alhamdulillah adalah kalimat syukur. Apabila seorang hamba mengucapkan segala puji bagi Allah, alhamdulillahi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah bersyukur kepadaku. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya dan di dalam kitab Nawadirik Usul telah meriwayatkan melalui Anas radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seandainya dunia berikut semua isinya berada di tangan seorang lelaki dari kalangan umatku, kemudian dia mengucapkan segala puji bagi Allah, alhamdulillah, niscaya kalimat alhamdulillah yang telah dia ucapkan itu jauh lebih afdol daripada dunia dan isinya. Qurtubi dan lain-lainnya mengatakan bahwa makna yang dimaksud dari hadis ini ialah ilham yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah benar-benar lebih banyak mengandung nikmat baginya daripada semua nikmat di dunia. Dikatakan demikian karena pahala memuji Allah itu bersifat kekal, sedangkan nikmat dunia pastilah lenyap dan tidak akan kekal. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, huruf alif ini dan huruf lam ini itu menunjukkan bahwa maknanya mencakup segala macam puji-pujian dan semua jenisnya hanyalah kepunyaan dan milik Allah Subhanahu wa taala. Dari misalnya, aku cakep lo, nah itu punya Allah. Oh ganteng lo, itu punya Allah. Oh cantik lo, itu punya Allah. Oh kaya lo, itu juga punya Allah. Lalu apalagi, wah dermawan lo, itu juga punya Allah. Wah cerdas lo, itu punya Allah. Jadi semua milik Allah. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis, ya Allah, hanya milik-Mu lah segala puji dan hanya milik-Mu lah segala kerajaan, serta di tangan kekuasaan-Mu lah semua kebaikan, dan hanya kepada Engkau lah kembali semua urusan. Nah, sekarang kalimat Rabbul Alamin. Rob ini artinya adalah pemiliknya. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia, Departemen Agama, itu Tuhan. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir, Rob ini artinya pemilik, Al-Alamin, alam semesta. Jadi Rob ini artinya adalah pemilik, ya, penguasa atau tuan, ya. Jadi ibarat kata misalnya pemilik rumah, ya, pemilik rumah, tuan rumah, penguasa rumah. Jadi alam semesta ini adalah pemiliknya Allah Subhanahu wa taala, tuannya Allah Subhanahu wa taala, penguasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang al-alamin. Al-alamin bentuk jamak dari alamun. Artinya semua yang ada selain Allah Subhanahu wa taala, dan lafaz alamun sendiri bentuk jamak yang tidak ada bentuk tunggal dari lafaz aslinya. Sedangkan lafaz
al-awalin, artinya berbagai macam makhluk yang ada di langit, di daratan, di lautan, dan setiap generasi dari semua jenis makhluk tersebut dinamakan alam pula. Bisir Ibnu Imar meriwayatkan dari Abu Ra'ub, dari Dahak, dari Ibnu Abbas bahwa segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, artinya ialah segala puji bagi Allah yang semua makhluk ini adalah miliknya, yaitu langit, bumi, dan yang ada di antara keduanya, baik yang kita ketahui maupun yang tidak ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 1. Liyakuna lil alamina nazira. Agar dia, Al-Qur'an, menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi makhluk dan seluruh alam ini termasuk di dalamnya adalah sesuatu yang gaib, yaitu jin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menguasai semua alam semesta dari bentuk nyata maupun bentuk-bentuk yang gaib. Di antaranya makhluk hidup, ya, dan jin, setan, iblis, malaikat. Al-Yujaz mengatakan bahwa al-alam ialah semua yang telah diciptakan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Demikian pendapat Al-Qurtubi, dan pendapat inilah yang sahih, yaitu yang mengatakan pengertian alam mencakup kedua alam tersebut, dunia dan akhirat, sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman Allah, yaitu qala fir'aunu wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Fir'aun bertanya, siapa Tuhan kedua alam itu? Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang yang mempercayainya. Asy-Syura ayat 27. Nah, jadi demikianlah ya ayat kedua dari surat Al-Fatihah telah kita sama-sama kita simak. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dan dapat ibroh dari pembahasan ayat kedua dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya, seperti yang telah saya sebutkan sebelum-sebelumnya, bahwa kajian ini adalah untuk kalangan tersendiri, yaitu umat Islam, ya, bukan umat dari agama-agama yang lain. Jadi mohon maaf apabila kami menyinggung. Yang kedua, MT Berperan atau Master Tangerang bersama Peduli Al-Quran menyelenggarakan bimbingan baca tulis Al-Quran. Untuk yang ingin dibimbing secara khusus bisa DM Instagram kami MT Berperan, dan jangan lupa follow up. Dan untuk menambah semangat kami, silahkan berkomentar, berikan masukan, dan subscribe channel kami. Jangan lupa like dan bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.